Memulai awal minggu yang baru. Betul sekali. Setiap hari kita cari cuan. Bener. Betul maksudnya. Betul banget. Oh ya sebenarnya kita perkenalan dulu, takutnya banyak orang yang belum pada kenal ya. Ya, saya Nona Mulia ya, yang biasanya nggak akan menemani Mas Religi di sini. Betul. Biasanya yang menemani itu adalah Mas Iqbal. Cuman Mas Iqbal kayaknya ada halangan. Ya hari ini. Kita mau kemana dia? Saya juga gak ada kabar. Kayaknya kita kelas, kayaknya kita ada masalah. Oh, gitu ada masalah ya udah sama aku aja ya sekarang. Sebenarnya kita ada masalah intern, kamu jangan bawa-bawa ini, kamu harusnya profesional. Iya, betul. Dalam hal ini, kita kan salah ini. Oke. Mari kita pojokkan dia. Bener. Sekali lagi saya Rejepa, tentunya saya ditemani oleh Nona Mulia. Itu lebih enakan sama perempuan sih guys. Iya dong. Ya. Beda auranya gitu kan. Oh gitu ya. Ngoyongnya gimana gitu. Oke. Hari ini kita akan bahas apa tuh? Gimana ya tadi apa sih katanya? Aku lupa. Tentang bijak-bijak gitu deh pokoknya. Oh gitu, menjadi trader yang bijak. Betul. Sepertinya itu ya? Ya. Itu nggak sih? Jadilah trader yang bijak dengan menyiapkan resiko trading. Nah itu harus, karena tidak hanya trading aja harus disiapkan resiko itu. Dalam berbagai hal kita harus memikirkan resikonya. Betul sekali. Gitu, karena setiap apapun yang kita lakukan pasti akan menemukan resikonya. Iya, dalam kehidupan tuh pasti ada resiko ya. Pasti. Kita memilih untuk terjun di dunia trading forex ini, kita memikirkan resikonya terlebih dahulu gitu. Karena kan kalau kata orang itu sedia payung sebelum hujan. Ya. Jadi kita harus menyediakan segala sesuatunya sebelum kita kena badainya. Betul gitu. sekali. Jadi teman-teman di sini kita sambil diskusi aja yuk. Kayak gitu kita cuma dikasih waktu sekitar 35 menit aja karena ini mau dipakai nanti di tim kelas ya. Ada edukasi. Oh iya, bagi yang belum tahu untuk edukasi kelas itu biasanya jam berapa aja sih, Master Widi? Jam 2 ya? Dari jam 2. Nah, kalau misalnya pengen tahu cara masuknya kayak gimana, cukup gabung sama Didimek. Udah pasti nanti masuk ke grup kelasnya ya. Iya, dan lebih lagi ini kita promo sedikit ya. Ada buku bakal launching buku. Betul. Bakal launching buku nanti 10 September kita akan launching buku di Cafe Trader Didimek, dan stay tune buat Bapak Ibu ya yang penasaran. Ada banyak banget pertanyaan nih, buku itu dijual atau gimana nih? Katanya begitu. Tapi ternyata buku itu tidak dijual Bapak Ibu. Gratis gitu ya? Iya, gratis dan tapi gratisnya itu syaratnya hanya untuk member Didimek. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya yang dapat buku itu cukup jadi member doang ya? Iya, cukup jadi member doang, sudah mendapatkan buku, edukasinya dapat, terus signalnya juga dapat, ya apalagi gitu yang dicari. Karena apa teman-teman, kita walaupun sekolah juga pasti mencari ilmunya kan. Betul. Urusan kedepannya itu adalah bonus sebenarnya. Betul sekali, ya saya sangat setuju sekali. Jadi ilmu yang terpenting ya dalam hal ini tuh. Iya. Oke, jadi buat teman-teman seperti kita masuk ke tema aja ya. Sekarang itu tadi tentang apa? Risiko. Iya, jadilah trader yang bijak dalam dan menyiapkan risiko trading gitu. Jadi kalau misalkan di garis bawahi kenapa ada kata bijaknya? Karena untuk masalah trading itu atau kita sebagai tradernya kita mempunyai namanya itu apa ya? Setiap orang punya prinsip yang berbeda. Betul. Dan setiap orang punya cara yang berbeda. Tapi di sini kita bakal simpulkan gimana nih cara menjadi trader yang bijak itu. Karena gak semua trader atau gak semua investor itu mereka bisa ngelakuin apa yang namanya itu bisnis dengan baik. Betul. Pasti ada yang namanya kesalahan. Bahkan orang yang benar-benar dari dunia trading juga mereka tuh nggak langsung sukses gitu kan. Betul sekali. Mereka mengalami namanya itu jatuh dulu, proses dulu, alhasil baru tuh menikmati yang namanya seni trading. Iya, betul sekali. Karena orang-orang yang biasanya sukses di bidang trading ini adalah orang yang babak belur duluan sebetulnya. Ada saya tuh pernah baca nih Mas Rel. Ada kalimatnya seperti ini. 99% itu orang gagal di dunia bisnis itu, dan 1% itu yang cuma 1% aja yang berhasil. Tapi yang berhasil itu adalah dia yang berani bangkit dari kegagalan. Betul sekali, keren nih. Bener, jadi kalau misalkan ketika kita jatuh tuh itu belum tentu kita gak sukses. Iya, betul sekali. Bukan berarti kita gak sukses ya. Misalnya nih, Mas Relizi deposit di Didimek 100 juta, terus kemudian loss 25 juta atau 50 juta, itu bukan berarti gagal loh. Betul. Itu bukan berarti gagal. Kita masih punya waktu ke depannya untuk recovery. Yang kita lihat adalah akumulasinya seperti apa. Benar sekali. Mantap ya, emang kayak gitu. Jadi kalau misalkan dikatain jadi trader yang bijak nih menurut Mulia sendiri,
kayak gimana sih jadi trader yang sebenarnya bijak? Trader yang bijak itu harus mengetahui terlebih dahulu trading plan-nya seperti apa. Sebelum memulai trading itu kita harus menyusun rincian nih, kalau trading ini dengan resiko seperti ini berapa persen, dengan modal yang saya titipkan berapa persen, atau modal yang saya keluarkan berapa persen, profit yang ingin didapatkan berapa persen, loss-nya juga berapa persen. Jadi benar-benar bijak gitu, meminimalisir kerugian ataupun keuntungannya. Tidak ada serakah dan tidak ada juga galau lah ibaratnya karena loss gitu. Karena kalau misalnya loss sekalipun, saya rasa dan saya percaya Bapak Ibu tidak akan uring-uringan kalau Bapak Ibu sendiri sudah memiliki trading plan yang benar. Wah, betul gitu. Sekali. Jadi penting banget ya trading plan. Iya. Berawal dari trading plan itulah mengapa semua orang rata-rata bisa menerima resiko yang mereka dapatkan. Iya, betul. Biasanya yang tidak bisa menerima resiko adalah yang memikirkan hanya untung dan untung, tidak memikirkan planningnya seperti apa gitu. Betul. Harusnya kan kalau misalnya kita sudah menginjak dunia bisnis itu harusnya sudah bisa menerima resikonya terlebih dahulu sebelum profitnya atau sebelum keuntungannya. Harusnya ya. Gitu. Benar-benar. Tapi kenyataannya itu tuh adalah hal yang gak mudah ya. Iya, betul. Dunia trading ini untuk ngelakuin hal itu teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana nih ya yang sekiranya saya baru masuk trading 1 bulan atau 2 bulan, saya udah lama tapi saya masih tetap loss. Ingat yang kata tadi Bung Lia bahwasanya tuh itu bukan, ya itu semua proses gitu, berarti kita semua tuh gagal, enggak banget. Betul. Jadi ya yang namanya kesuksesan tuh ya benar-benar dibutuhkan dengan namanya tuh proses. Nah kalau misalkan masuk ke dunia trading nih teman-teman, seperti yang tadi tanyain, benar, plan trading aku setuju banget. Yang kodenya ketika udah ada plan trading, mungkin aku sedikit nambahin, yaitu ada namanya money management. Itu sangat penting banget. Kenapa kita harus mengomongkan di sini tentang money management? Karena sebesar apapun uang kita, kalau misalnya kita nggak pakai tuh yang namanya money management, percaya atau enggak uang kita bakalan habis. Habis-habisan aja. Jadi kayak buang-buang duit aja gitu ya. Buang duit, mau uang sekarung, 2 karung, 1 berapa M, berapapun itu, ketika kita nggak bisa pakai money management kita, ya udah habis uang kita, nggak bakal bener. Terus trading termasuk juga dalam hal itu. Betul sekali, benar, itu money management. Dalam bukan hanya trading aja sih, semua. Dalam kehidupan juga sih. Kita punya tabungan segini besarnya, kita harus memikirkan mau beli apa dulu, nanti kalau udah beli ini beli apa dulu, untuk nabung berapa persen gitu. Kita harus memikirkan terlebih dahulu money managementnya seperti apa. Satu lagi Mas Religi, pengen sharing aja. Jadi ada salah satu member DD-Max dengan balance 100 juta, dengan balance 5.000 nih awalnya. Balance 5.000, kemudian profit sudah 3 kali balik modal. Berapa tuh kalau 3 kali balik modal? Berarti hampir 200 juta kan ya? Iya, lalu bilang gitu. Udah di WD Profit, udah ngerasain semuanya, udah karena trading plan-nya emang benar-benar bagus. Tapi ketika ada flash crash yang kemarin terjadi di saham USD dan itu habis, beliaunya tidak kenapa-napa, santai aja. Karena sudah memikirkan trading plan-nya seperti apa, sudah merasakan profitnya, sudah merasakan signalnya, loss pun memang sudah diperhitungkan karena bukan beliau aja yang loss, semua orang trading loss semuanya, tapi bisa menerima karena ya itu tadi, beliau telah memikirkan kalau menanam modal ataupun memberikan deposit sebesar ini bakal resiko mungkin bisa 3 kali lipat atau 10 kali lipat. Gitu. Mungkin buat teman-teman nih yang nggak tahu gitu, yang di luar sana yang bukan termasuk member di DD-Max, kenapa kita di sini pada nyantai ketika MC kemarin? Karena kenyataannya itu yang kemarin rugi itu bukan modal kita. Betul. Itu adalah modal meskipun tetap sakit hati karena yang harusnya profit kita ambil malah gak jadi kan. Ya itu sih kembali lagi kita mengaca diri juga, itu kesalahan dari beberapa investor juga, ada kesalahan dari kita juga. Ya itu kan di luar dugaan. Ya sih yang namanya juga analisa kan kita ya berharapnya ya bagus, tapi kenyataannya tuh di luar dari ekspektasi. Tapi satu hal, kenapa kita bisa bangkit? Ya karena kita udah mendapatkan profit hal itu. Kayak tadi 3 kali lipat kan? Itu benar banget dan itu terjadi. Alhamdulillahnya itu kita udah punya plan trading yang baru, jadi gak ngerasa sakit hati gitu. Ya udah sih gak masalah karena gue udah bisa nerima resikonya gitu kan. Bahkan kayak gini loh Mas Rel, berpikirnya ini tuh balasan karena selama ini profit terus. Malah pikirannya kayak gitu. Jadi udah legowo aja gitu, karena ya sama aja kayak kita nih menang terus pertandingan, pasti ada kalah lah dalam pertandingan tersebut gitu. Ya itu dinamakan ya semuanya udah diatur sih rezekinya. Emang selamanya. Betul banget sih. Terus apa lagi nih Mas Rel? Ya di sini kita diskusi aja, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain atau apa, kita di sini bisa bantu jawab sesuai dengan pengetahuan kita. Terus kalaupun misalkan nanti ada momen, ya udah kita nanti cari momen juga gitu ya. Ingat, kalau misalkan ada, kalau gak ada ya udah. Tapi sebenarnya yang berbicara tentang momen tuh ya diciptakan sih. Tapi balik lagi,
kitanya siap dengan kerugiannya juga atau enggak. By the way, kalau misalkan yang ikut webinar saya tuh minggu kemarin kita down TP dua-duanya guys. Itulah bedanya ya Bapak Ibu atau teman-teman di luar sana yang menyaksikan Zoom ini. Bedanya Mas Realizi ketika webinar Zoom bersama saya. Saya jarang open transaksi karena kalau sama Mas Iqbal itu lebih dapet kayaknya chemistry-nya untuk open transaksi. Iya, meskipun debat dulu gitu kan. Iya, kayaknya kalau ke saya tuh lebih ke curhat aja sih. Tapi lebih enak kan kalau curhat lebih enak sama gue ya gitu kan. Sama dia gak nyambung kalau curhat gitu. Jadi teman-teman di sini kalau ngomongin masalah kendala trading kayaknya enak nih, ngomongnya enak banget. Serius. Harusnya kayak gimana, ininya gimana. Biasanya kalau perempuan tuh emang lebih ke hatian gitu kalau pantesan guru BK kebanyakan perempuan. Oh gitu ya. Kini nih salah satu faktor utamanya. Oke. Bijak dalam trading itu memang sudah dijelaskan bahwa kita harus memikirkan trading plan terlebih dahulu, money managementnya juga harus diperhitungkan, dan teman-teman ya itu tadi sebenarnya psikologinya sih. Psikologi trading betul. Psikologi tradingnya, karena kalau psikologinya terganggu tuh kita nggak akan bijak nih dalam trading. Betul. Pasti emosi terus bawaannya. Open transaksi dikit, profit cut, langsung open lagi sampai loss udah habis ternyata. Jadi psikologinya harus diatur betul-betul ya. Betul sekali. Oh ya, ngomongin ada Mas Rajab, hai. Muhammad Lutfi juga, Mbak Nadia, Iya. Mantap, ini tuh member ini dia. Oh gitu. Dari mana Mas Rajab? Iya. Di sini kita diskusi aja Mas Rajab kalau misalnya ada ini. Ada Pak Fahmi juga ini dari Papua nih, Pak Fahmi. Iya. Pak Sepdiar. Ini ada dari Bu Yuli. Sampai oke lah. Iya, ada Bu Yuli juga. Selamat siang Bu Yuli. Kita bisa diskusi di sini. Apalagi tuh kayaknya tadi melihat Yuli SPSI. Kayaknya sarjana psikologi deh. Lebih tahu nih. Maksudnya sama mengatur psikologi, tapi nggak tahu ya ini dalam dunia trading atau dalam dunia kehidupan biasa gitu. Betul sekali. Bagaimana mengatur tuh kan langsung aja ini. Menuju hadir. Bagaimana mengatur risk management di forex yang ideal? Kalau Bung Mulya boleh jawab? Sama Mas Realizi aja deh. Kalau misalkan buat Pak Lutfi nih untuk mengatur risk management di forex yang ideal tuh kayak gimana? Pertama yang harus kita lihat adalah balance dari kita dulu berapa. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan balance kita 100 juta nih, anggap di yang namanya trading itu ada yang namanya tuh lot. Nah itu perhatikan atau satuan volume transaksi kita. Nah lot yang bijak tuh berapa? Di sini kan kita berbicara apabila satu lot tuh sama dengan $1.000. Gak mungkin dong kita sekarang pakai 10 lot kita gak lucu dong. Iyalah sekali tekan langsung udah selesai. Atau 5 lot langsung udah selesai. Bukan itu yang ideal, tapi yang ideal tuh gimana lot kita yang harus kurangin lagi. Jadi gak boleh 1 lot, 2 lot, bisa menggunakan lot 0,20 balik lagi ke kita. Contoh nih gini, setahu saya kan ya yang namanya signal di DDMAX rata-rata kan 1:1. Saya kasih contoh misalkan signal. Misal ada signal buy XAUUSD di harga 18.10 misalkan. Dengan take profitnya 5 poin dan SL-nya 5 poin. Nah, misalkan Valupi di sini menggunakan lot 0,20, tinggal dihitung aja. Oh ternyata kalau bisa 5 poin menggunakan lot 0,20 berarti SL kita bisa dengan 1 juta. Iya, betul. Dan take profit kita juga 1 juta atau $100. Nah, itu balik lagi. Itu kita siap dengan resiko apa enggak? Kalau misalkan kita enggak siap dengan resiko, ya udah kita kurang lagi nih 0,10 ya gak sih? Iya. Nah 0,10 tuh kita dapat 500.000 sama 400.000. Ketika itu udah siap, ya udah tinggal gas follow. Itu baru money management. Yang itu sebenarnya balik lagi ke trading plan tadi. Betul. Kalau misalnya nih Mas Lutfi-nya ya, ada buy XAUUSD dengan risk ratio-nya 1:1, 500 misalnya pakai 0,10. Pokoknya berarti udah udah merelakan lah profitnya jadi 500 dan lossnya juga 500. Tapi Mas Lutfi harus garis bawahi, kalau misalnya sudah cukup nih hari ini trading plan-nya, hari ini kalau misalnya sudah mencapai 500.000 cukup jadi cukup aja udah tradingnya, besok lagi. Cuman kalau misalnya udah loss 500 dan cukup saat itu juga udahan, jangan dipaksa lagi masuk market karena psikologinya bakal terganggu. Betul sekali kayak gitu. Jadi psikologi juga penting. Kalau berbicara money management itu balik lagi ke diri kita. Tapi untuk secara umum money management dilihat apa dari balance kita. Yang terpenting kita jangan overload. Dilihat tuh ada tuh yang namanya tuh margin level. Nah itu jangan margin level kalau misalnya udah 100% kita harus hati-hati. Betul. Itu jangan sampai memaksakan terus open posisi. Dan kalau ditanyain balance 100 juta kita pakai lotnya berapa? Itu bisa menggunakan lot 0,20. Aduh itu aman banget deh. Aman itu jauh banget kayak gitu. Jadi slow aja nyantai. Mau ke bawah mana-mana juga, yang penting kita siap dengan kerugiannya. Gitu, Pak Lutfi. Ya, ingat jangan pernah overload. Yang penting kita manjang. Trading itu harus manjang. Betul. Nggak boleh instan. Betul. Bahaya juga.
Betul. Gitu. Jadi trading itu harus sehat ya, jangan menjadi pengganggu gitu untuk bapak ibu. Ya, kan definisi bisnis trading itu kan bisnis yang simple, yang bisa dilakukan di mana aja, bukan menjadi bisnis yang rumit gitu. Iya. Jadi kenapa bisa rumit? Karena kita nggak bisa mengaturnya. Tiap hari lihat chart, tiap hari tahu sendiri ya, saya kira soalnya ketika saya jadi pemula. Kalau mana saya lihat chart gitu, ternyata itu adalah sesuatu hal yang salah, padahal kita udah pasang TPSL. Ya udah, lu lakuin aktivitas yang lain. Misalkan nih kita jadi guru nih, misal ada signal nih pagi-pagi tuh kayak gimana, ikutin. Kalau signal cuma 5 menit, baik pasang TPSL, udah ngajar lagi, selesai. Pas dilihat udah profit lain. Memuju hadir, lu banyak banget ya. Pangkalan Brandan hadir, udah jauh banget nih. Di mana Pangkalan Brandan? Apa ya? Masa tahu Pangkalan Brandan di mana? Itu pada jauh-jauh nih. Taunya Pangkalan Balai, taunya lagi. Udah, pokoknya banyak lah daerah di Indonesia yang nggak kita ketahui ya. Betul. Oke, ada lagi yang mau di-sharingkan teman-teman? Karena waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita udah kayak dikejar apa ya. Yang penting tema hari ini tersampaikan maksud dari kita berdua apa. Betul. By the way, ada yang udah open posisi apa hari ini? Atau ada yang masih belum OP atau yang lainnya kayak gitu? Sumatera Utara. Horas. Saya di P Balai, Kak. Pangkalan Balai. Itu Pangkalan Balai. Mas Rajab ya? Siap, Mas Rajab. Oh gitu. Per Euro USD gimana, Master? Yuk, kita buka Euro USD-nya. Kita ada open transaksi loh Euro USD itu. Di mana? Ini Euro USD. Bukan, itu soal USD. Euro USD. Coba deh ini. Nah, ini udah udah ada MACD. Ketahuan deh, ada open transaksi di situ. Iya, transaksi apa nih? Sell Euro USD. Sell Euro. Oh iya betul. Oh udah ada yang sell Euro nih. Sini. Ya kira-kira Euro USD mau kemana, Master? Tergantung kita misalkan pengen pakai bantuan apa nih. Kalau saya tuh berbicara bantuan berarti apa? Yuk kita pasang indikatornya kayak gitu. Yang biasa kalau saya sih jarang ya, kalau di pair saya sukanya di pair XAUUSD karena kecepatannya tuh beda banget gitu kan kalau di si XAUUSD itu. Sebenarnya kalau orang yang memilih Euro USD itu yang santai. Yang long term biasanya. Yang long term, betul. Yeah. Kita bisa pasang stokastik ya di sini untuk melihat harga jadinya. Dulu. Oke, sini nih boleh. Oke. Udah over apa ini? Belum overshot, belum over. Nih kalau misalkan dilihat dari jenis dari indikator stokastik untuk Euro USD, di sini kita belum ada tahapan untuk open posisi, belum kelihatan. Karena sesuai dengan definisinya, kalau misalkan dilihat dari stokastik, kita bakal melakukan open posisi apabila dia udah melewati level 20 di sini teman-teman. Nih. Nah, kalau misalkan si harga ini dia udah bersilangan, yang kita lakukan adalah open posisi apa? Buy Euro USD terus. Buy Euro USD kalau misalkan udah lewat di sini. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan si stokastiknya ke sini dan dia ngelewatin level 20, kita lakukan buy. Nah, take profitnya di mana? Mungkin bisa di sini nih, resisten. Jadi kita tunggu dulu dia kemana, ke sini dulu. Ini udah pas banget trend line-nya di sini. Kita tunggu dulu dia di sini. Kalau misalnya udah ke sini baru kita ambil posisi buy. Kalau menurut sesuai trend dia emang udah naik juga. Sama. Nih, ini kan udah mulai kenaikan tuh. Nih kayak gini. Kita liatin ya, teman-teman. Kita tinggal pasang trend line naiknya aja. Wow. Nih. Dapat situ. Nah, dari sini tunggu ke sini dulu. Kalau misalkan dia nggak berhasil nge-breakout, maka kita lakukan buy. Tapi kalau misalkan kebaliknya dia nge-breakout trend line yang ini, ya udah kita wait and see. Mungkin ini bisa ada penurunnya kembali kemana, ke sini dulu ke supportnya. Gitu kalau untuk Euro USD menurut stokastik ya. Banyak banget ya yang masuk juga. Sore yang deket nih. Sore yang lain ke sini. Banten, adikku pada banyak banget sih. Banten, benar-benar Sabang sampai Merauke ya. Iya benar banget ini Sabang sampai Merauke ternyata kita tuh. Ternyata bisnis ini memang sudah digandrungi banyak orang ya. Bu Mulia kenapa fokus ke bisnis trading forex? Kenapa alasannya? Karena memang bisnis ini percepatan uang paling cepat gitu. Kalau cewek tuh mikirnya uang aja gitu ya. Iya dong, perempuan. Mas Rel ngerasa nggak kalau misalnya kebanyakan dari member Dinex itu adalah perempuan? Iya sih.
Iya, saya lihat waktu kemarin itu ketika banyak yang kantor perempuan, nyampe Mas Rudi aja digimong sama perempuan doang tuh. Pasti dia kepusingan. Iya, karena apa coba, perempuan tuh pintar memanfaatkan peluang. Oh, gitu. Iya dong. Jadi maupun ada penghasilan tetap, tapi kalau uang bisa dicairkan atau bisa didapatkan dimanapun ya bisa didapatkan. Kenapa nggak ikut? Gitu. Iya dong. Banten gitu ya. Nih kalau misalkan kita menggunakan sedikit ya stokastik, di ini level 50-nya itu ada di harga ini nih. Nih, jadi kita bisa ambil posisi buy di 1.17863 di situ, di sini. Pokoknya areanya itu buy-nya itu ada di 1.18154 sampai 1.17854 itu areanya. Asalnya di mana ya udah di supportnya kayak gitu untuk Euro USD ya. Oke. Kenapa gak nanya Sau guys? Mungkin Sau udah ada open posisi kah atau kayak gimana? Kalau Sau ini memang jadi primadona, tapi mengerikan juga. Mengerikan. Kebanyakan orang yang kena rugi di sini banyak juga. Iya, kan bisa cepat kaya, bisa juga cepat menderita. Jadi kayak gitu, jadi serem juga ya kalau untuk. Mas Ra pakai Bollinger juga kah? Iya, pakai Bollinger juga biar enak. Sebenarnya Bollinger tuh enak buat pantulan kan. Jadi sangat simpel sih kalau menurut saya. Iya betul, setuju sih. Setuju. Simpel untuk kita pahami. Iya. Ini kalau misalkan di Bollinger, kalau lihat di H4-nya, dia udah ada di resistennya. Sesuai dengan definisi Bollinger, ya udah kalau misalkan ada di resisten, dia udah masuk kayak gini, kita lakukan open apa? Ya sell, tujuannya ke middle. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya masih nggak pengen dulu masuk open posisi. Karena apa? Ini satu masih dalam rentan sideways-nya dulu. Iya, belum kelihatan. Biasa awal minggu emang kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Tapi dia bayarnya ini kuat juga nih. Itu pada saat NFP semalam itu. Ya, NFP ya? Iya. Dia nyampe berapa poin tuh kayak NFP? Aduh, kalau bicara NFP suka trauma sama kejadian waktu itu. Oh iya, sebulan yang lalu gitu ya. Jadi keinget gitu ya. Justrunya pada, wah NFP nih gitu. Oke, ada lagi yang mau di-sharingkan atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Betul sekali. Bisa dapat lah sedikit, terus sharingnya juga dapat lah. Yang penting itu waktunya sedikit aja tapi bermanfaat bagi Bapak Ibu. Betul sekali teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ditanyain sekarang open posisi apa, saya sih belum terlalu pengen apa ya. Iya. Kalau saya pribadi liatin soalnya ini masih dalam posisi sideways. Tapi kalau untuk long termnya, saya ambilnya buy dulu. Kalau untuk long termnya sekarang bisa ke 18.30. Kayak gitu. Setuju Mas Wid? Setuju. Albert, Bandung. Halo. Boleh dong main ke kantor kalau ke Iya betul banget. Bandung mana nih? Bandung mana? Kita ada di mana? Oh ya. Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Betul sekali. Ini ya dekat bandara ya kita. Iya dekat bandara, depan Cutie Baby. Betul sekali. Gitu. Oke guys, ada yang mau ditanyakan? Oke, minum dulu. Makassar itu banyak banget sih. Alhamdulillah ya. Nanti kita adakan lagi lah webinarnya kalau kayak gitu. Kayaknya mereka lebih menunggu Mas Rel sama saya deh dibanding Mas Rel sama Mas Iqbal. Iya, sian Mas Iqbal aduh dipujukin lagi Mas. Lo kalau lihat webinar ini nanti di YouTube Mas, jangan ngeliat ya. Bro kayak gitu. Nanti hari Rabu kita bakal ada podcast juga guys. Awas jangan lupa ya. Iya. Launching itu kapan sih launching? 10 September. 10 September hari Jumat. Iya. Untuk launchingnya. Betul. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi untuk semuanya? Azirain, Bayu, Dea, Pak Kus, Funisa, Muhammad Lutfi, Rajab, Ian, Samsul, Basuci, Badia, yang lainnya. Ini dari sini pasti ada beberapa member ya? Ada. Member di Max udah profit kah atau masih floating kah atau gimana nih? Boleh sharing dong. Jadi kita tahu gitu, ternyata member di Max itu banyak open transaksinya gitu. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita tutup ya, karena mentor yang lain ingin memberikan edukasi online di kelas dari Max Education Class yang kalau misalnya yang masuk kelas itu akan mendapatkan buku. Betul sekali. Ada nggak bukunya di sini? Nih bukunya guys, oke. Apaan kalian bisa lihat buku. Ini buku Ustadz Effendi maksudnya. Saya salah ngambil guys. Ada nggak Mas? Bukunya nanti dilihatkan aja. Spesial soalnya. Oke. Karena iya benar penasaran ya. Mas Raja ini bisa aja ya bikin orang deg-degan. Gue lupa guys. Oke.
Oke ya Bapak Ibu, kayaknya webinar kita hari ini dicukupkan sampai di sini aja. Nanti kalau misalnya ingin webinar lebih lanjut, Bapak dan Ibu boleh hubungi kontak person kita. Betul. Ya, di Facebook kita. Betul. Mana Mulia dan Relizi MS. Oke, see you next webinar. Terima kasih kesempatan dan waktunya untuk Bapak Ibu hari ini sudah menyaksikan webinar kita. Semoga tradingnya lancar dan terus menghasilkan profit yang sebanyak-banyaknya. Oke, amin. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup dulu guys. Mana sih aku? Oh ini.